banyak bicara, hanya melakukan hal yang kau suka. Semua yang kau bisa dan semua yang kau rasa, semuanya aku melihatmu saja. Bertahun berlalu kamu dewasa, menurutku diriku. Jadi pelan kisah ada tapi juga ku belajar dari pilihannya, sikap menghadapi sempurna sampai belajar banyak dari belajar dari cara mengambil keputusan bukan sampai isi hangat seakan jiwaku bersama akan yang mau dan cinta. Selamat pagi dan Assalamualaikum untuk pendengar mana saja berada yang dari tadi menantikan untuk dialog pagi hari ini. Seperti biasa di edisi hari ini tanggal 15 September 2025, tepatnya di hari Senin. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumber terkait dengan topik membangun karakter kepemimpinan pemuda di Alor. Dengan narasumber Ketua Pemuda Muhammadiyah Alor, Bapak Haris MKI, dan juga Kader GP Ansor Alor, Abang, ya, ada yang tak pernah bosan-bosan selalu hadir di studio SP Alor, Pak Mumin. Boleh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok lesu sekali mengawali. Alhamdulillah. Belum kopi kayaknya nih ya. Kurang. Belum kopi, kurang kopi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kegiatan apa nih Pak, kalau boleh tahu? Selaku Eh, ketua, hari ini kegiatan apa? Rutinitasnya? Saya hari ini tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Beda dengan yang sebelah yang sibuk Iya. dengan Aktivitas mengajar. aktivitas mengajar. Ini seru ketika topik membangun karakter kepemimpinan pemuda di bulan ini, beberapa bulan-bulan terakhir juga ini juga kita harus memberikan sedikit edukasi dan juga mengajarkan untuk anak-anak muda bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, ini kalau menurut dari Abang Boli ini, apa sih sebenarnya arti penting kepemimpinan bagi pemuda di Kabupaten Alor nih? Ya, arti pentingnya kepemimpinan bagi pemuda di Kabupaten Alor ya sangat penting Kak Angki. Karena bagi saya begini Kak Angki. Kalau kita bicara soal pemuda, Hmm. pemuda itu kan ya dan perubahan, motor Siap. sekaligus penggerak perubahan sosial kan gitu. Apalagi kita melihat sejarah bangsa atau republik ini bahwa setiap perubahan kemajuan bangsa ini ya dari peran pemuda, misalnya dari Budi Utomo 1928, kemudian Sumpah Pemuda 1928, bahkan sampai kemerdekaan dan bahkan era reformasi ya tidak terlepas dari peran pemuda. Jadi mengenai arti penting peran pemuda terhadap kemajuan bangsa atau bahkan Kabupaten Alor ya sangat penting sekali. Siap. Itu menurut saya kan. Itu menurut dari Abang Boleh. Nah, ini kalau dari Ketua Muhammadiyah sendiri, bagaimana selaku Ketua, apa sih makna dan mungkin pentingnya yang harus disampaikan bagi anak-anak muda? Saya pikir
pemimpin bagi anak muda saya pikir penting. Hmm. Gitu. Artinya bahwa founding father sudah diajarkan kepada anak muda bahwa Hmm. kepemimpinan kita hari ini bukan hanya terletak pada orang tua, Hmm. tapi peran daripada anak muda itu sangat penting. Siap. Gitu. Nah, kita ambil contoh kemarin Wakil Presiden Gibran itu sudah memberikan contoh edukasi kepada anak muda. Itu bagian daripada motivasi kepada kita semua bahwa pemimpin ini bukan hanya terletak pada orang tua, tapi peran anak muda juga sangat penting. Ini sebuah batu loncatan juga karena memang di usia muda zaman-zaman dulu belum dipercayakan. Sekarang nih harus dipercayakan ya. Oke. Nah, ini nilai-nilai lokal apa saja yang bisa menjadi dasar pembentukan karakter kepemimpinan pemuda, khususnya di Alor nih? Pemimpin anak muda ya, khususnya yang di Alor itu saya pikir orang-orang tua ini kan masih meragukan kemampuan anak muda. Siap. Kayak gitu. Makanya hari ini kita anak muda harus menunjukkan kepemimpinan kita atau menunjukkan integritas kita sebagai anak muda, bahwa anak muda juga bisa berdiri dan bisa memimpin di satu lembaga atau organisasi. Kayak gitu. Jadi bukan hanya orang tua, tapi peran daripada anak muda itu sangat penting. Gitu. Jadi ini memberikan edukasi kepada anak-anak muda kita bahwa kepemimpinan selanjutnya, perubahan daerah ini, bangsa ini ada di tangan anak muda. Saya pikir itu. Oke. Menurut dari Abang Boli sendiri, apa perbedaan antara kepemimpinan formal dan kepemimpinan sosial di masyarakat? Itu seperti apa? Kalau beda kepemimpinan formal dan kepemimpinan sosial di masyarakat ya Kang. Menurut saya pribadi, kalau kepemimpinan formal kan artinya kita bicara hierarki struktur organisasi formal, baik itu negara, kemudian instansi pemerintahan, bahkan sampai sekolah kan begitu. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan formal ya ada aturan-aturan yang mengikat, kemudian ada regulasi-regulasi yang mengatur sehingga kepemimpinan kita itu tidak fleksibel. Nah, kalau misalnya kepemimpinan sosial di masyarakat itu lebih mengedepankan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, sehingga untuk misalnya mobilisasi massa atau orang untuk melakukan suatu kegiatan positif masyarakat itu sangat mudah karena tadi kita mengedepankan aspek gotong royong, solidaritas, nilai kekeluargaan, kan itu yang selama ini terjadi di kepemimpinan sosial kemasyarakatan. Seperti itu kan. Oke. Ini kalau mau dibilang pembentukan ini kan butuh mental, butuh keberanian juga untuk mengambil keputusan. Nah, ini dari Abang Boli sendiri, cara untuk membentuk karakter pemuda agar berani mengambil keputusan itu seperti apa nih? Soal cara untuk membuat pemuda sehingga berani mengambil keputusan itu bukan kerja-kerja yang instan lah kan. Artinya pemuda tersebut kan perlu dibentuk dulu. Siap. Mulai dari leadershipnya, jiwa kepemimpinannya, kemudian sikap integritasnya, kejujurannya, kemudian bagaimana, apakah dia bisa menjadi suri teladan dalam hal ini, apakah dia bisa memimpin diri sendiri sebelum dia memimpin orang lain. Sehingga misalnya untuk mengambil keberanian di dalam memimpin sebuah organisasi atau memimpin teman-temannya yang lain di dalam forum pemuda di lingkungan masyarakat, ya tadi dia harus perlu penempaan diri terlebih dahulu. Artinya dia harus perlu tuntas secara moral, secara pribadi, sehingga dia bisa menjadi leader atau pemimpin untuk memimpin orang-orang atau teman-teman di lingkungan masyarakat, bahkan dalam organisasi yang lebih besar seperti itu kan. Oke, selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah, Pak mau sampaikan apa terkait dengan anak-anak muda yang mau mengambil keputusan itu ya benar-benar harus memikirkan, kan yang tadi Pak Boli sampaikan ada yang instan-instan saja, bukan hal mudah sebenarnya. Gampang lah, sudah mau ke Malaysia, sudahlah saya mau ke Kalimantan. Mengambil keputusan-keputusan yang instan dengan gampang mudahnya, tapi tidak tahu sampai di sana tuh seperti apa. Nah, ini keputusan-keputusan yang mau dibilang di Alor ini kan banyak tempat, banyak sekali lapangan pekerjaan sebenarnya yang bisa diolah lagi. Nah, ini kalau mengambil keputusan keluar dari Alor dan hidup di sana juga tambah sengsara lagi. Nah, ini keputusan-keputusan ini yang mungkin harus dihindari. Menurut dari Ketua Pemuda Muhammadiyah sendiri seperti apa? Iya, saya berpikir bahwa kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda sudah memberikan talentanya masing-masing, gitu, kemampuan masing-masing. Tinggal bagaimana kemampuan kita, talenta kita ini kita gunakan secara baik, gitu. Sehingga saya pikir Alor ini cukup luas, gitu. Lapangan pekerjaan cukup banyak juga. Hanya kita tidak mampu memberikan ekspresi kita, kemampuan kita untuk bagaimana supaya pekerjaan apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda. Jadi kerja itu bukan hanya di luar Alor, gitu. Saya pikir di Alor banyak juga. Gitu. Hanya bagaimana kita punya kemampuan itu tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Saya pikir itu, Abang. Jadi bagaimana kita mengelola kemampuan kita sehingga pekerjaan itu cukup banyak. Pekerjaan bukan hanya sekedar di kantor,
atau di dinas-dinas, saya pikir pekerjaan ini ada di sekitar kita. Hanya Siap. kita tidak mampu memberikan kemampuan itu untuk pekerjaan, atau mungkin paling tidak kehadiran kita di situ bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya pikir itu. Wow, jadi gambarannya agar supaya anak-anak muda bukan hanya berharap menjadi ASN lah gitu ya, Iya, pakai baju sepakat. kecil lah gitu kan. Betul. Ya, semua lapangan pekerjaan itu tergantung dari ya berkat yang kita terima saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita memang benar-benar niat mau wira swasta pasti sukses pastilah ya. Oke, Abang boleh. Ini terkait dengan dari GP Ansor sendiri bagaimana relevansinya dengan pembinaan kepemimpinan. Nilai ASUAJA yang sering digaungkan Ansor seperti apa? Jadi soal nilai kepemimpinan GP Ansor ya tentu perlu diketahui oleh publik bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini kan adalah salah satu BANOM atau badan otonom dari organisasi induknya yaitu Nahdlatul Ulama, didirikan pada tahun 1926, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Muhammadiyah kan 1912 ya di Jogja, kalau misalnya NU Nahdlatul Ulama itu 1926 di Jawa Timur seperti itu. Jadi misalnya nilai kepemimpinan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh GP Ansor atau misalnya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induk secara umum adalah nilai-nilai yang berdasarkan kepemimpinan Rasulullah seperti itu, yaitu staff. Itu S-nya adalah sidik, jujur, T-nya adalah tablik, amanah, kemudian ya T-nya adalah tablik, menyampaikan, A adalah amanah, F adalah fatora, cerdas seperti itu. Jadi nilai-nilai kepemimpinan itu yang selalu terpatri dalam diri setiap kader Gerakan Pemuda Ansor, bahkan seluruh jamaah atau warga Nahdien di Kabupaten Alor seperti itu. Kira-kira begitu kan? Oke. Selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Alor, ini menurut dari Bapak Haris sendiri, apakah ada tantangan utama yang dihadapi pemuda Alor dalam membangun karakter nih terkait dengan kepemimpinan? Saya pikir tantangan pemuda hari ini dan ke depan, saya pikir tantangannya cukup besar, gitu, cukup besar. Nah, tergantung bagaimana kemampuan manajerial kita sebagai pemimpin, sebagai anak muda itu harus paling tidak harus mampu menguasai diri kita, gitu. Harus mampu menguasai diri kita, dan bagaimana ke depannya ya tergantung kita sebagai generasi muda. Makanya sebagai generasi muda harus memberikan pencerahan yang baik. Memberikan pencerahan baik, baik itu di lingkungan sekitar, di kampung-kampung ataupun di daerah ini, supaya daerah ini ke depan 10-20 tahun ke depan itu menjadi harapan anak muda, dan saya pikir anak muda bisa memimpin ini daerah tergantung kemampuan kita masing-masing. Saya pikir itu dari kami. Baik. Ini sejauh mana nih organisasi pemuda berperan dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan? Menurut dari Bapak Haris seperti apa? Ya, kalau kami di Pemuda Muhammadiyah tentunya kami selalu mengajarkan nilai-nilai tentang kepemimpinan di pemuda. Ada pelatihan-pelatihan yang sudah kami lakukan baik itu di internal organisasi maupun di lingkungan sekitarnya. Ada kegiatan-kegiatan yang penuh dengan edukasi kami sampaikan di masyarakat, maupun secara internal organisasi sudah lakukan. Saya pikir karena ke depan ini perubahan zaman ini selalu tergantikan, selalu ada perubahan. Nah, makanya sebagai anak muda pasti siap menerima segala tantangan, resikonya. Itulah resiko sebagai pemimpin, sebagai pemuda, kaum muda, kaum milenial, bagaimana mampu menghadapi situasi zaman hari ini dan juga ke depan seperti apa. Saya pikir itu. Oke, baik. Ini selaku guru nih, ini menarik sekali. Langsung berkecimpung dengan anak-anak muda dari usia rentan ya, Pak Abang. Bagaimana Abang bisa mengedukasikan, mentranslate langsung kepada anak-anak muda, anak-anak SMA nih? Karena memang mau dibilang ya kalau jangkauan orang tua sudah tidak bisa atur anak-anak. Nah ini guru nih tantangan besarnya begitu. Nanti kalau sudah tidak sekolah nanti ujung-ujung guru yang disalahkan. Padahal cuma dari pagi sampai siang, sisanya itu kan orang tua yang mengaturnya. Nah ini sekolah di mana ini? Anak-anak itu yang kata-kata yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan seperti itu. Pak mau sampaikan apa Abang? Ya begini ya Kak Ki. Terkait pembentukan karakter ya, Siap. karakter kepemimpinan pemuda lah atau ya generasi Gen Z atau generasi milenial hari ini. Kalau saya pribadi membentuk karakter kepemimpinan anak muda atau pemuda itu tanggung jawab kita bersama. Apalagi misalnya kalau kita bicara pusat pendidikan seperti yang Kak Angki singgung tadi, itu kan ya ada lingkungan keluarga, bagaimana keluarga juga punya peran dalam membentuk karakter. Kemudian ada lingkungan sekolah. Tadi saya sebagai guru nanti saya jelaskan perannya bagaimana, itu juga punya peran dalam membentuk karakter. Kemudian ada juga masyarakat yang punya peran juga dalam membentuk karakter anak-anak muda inilah atau siswa-siswa kita ini. Nah kalau misalnya saya secara pribadi sebagai guru,
habits atau kebiasaan aktivitas yang sering kita lakukan di sekolah, bagaimana untuk mereka menjadi generasi unggul, kemudian berakhlakul karimah dan menjadi pemimpin masa depan ya. Kita melakukan kebiasaan-kebiasaan di madrasah seperti misal menerapkan kedisiplinan, kemudian memberikan edukasi-edukasi pemahaman keagamaan, melakukan training-training atau pelatihan yang membentuk sehingga mereka punya satu aktivitas yang positif. Itu kegiatan-kegiatan yang sering kami lakukan di sekolah. Bahkan dalam hal proses belajar mengajar pun setiap guru yang masuk sebelum dia memulai mata pelajarannya, kita selalu memberikan motivasi atau edukasi bahwa mereka ini adalah generasi penerus bangsa ke depan, yang menjadi pemimpin daerah ini, sehingga dari sekarang kalian harus kira-kira mempersiapkan diri kalian. Seperti itu kira-kira aktivitas sekolah di sekolah. Dan misalnya saya singgung sedikit misalnya fenomena-fenomena yang sedang terjadi saat ini, misal soal maraknya tawuran, konflik antar kampung misal. Ini kan bagaimana tidak bisa kita hanya mengharapkan peran dari lembaga pendidikan formal dalam hal ini sekolah. Artinya bahwa soal misalnya tawuran antar kampung itu menjadi tanggung jawab bersama. Yang paling penting itu adalah peran masyarakat sekitarnya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana peran pemuda di setiap daerah yang ada di Kabupaten Alor, dari lingkup bahkan sampai lingkup desa lah. Bagaimana perannya? Dan selama ini kan kita juga tidak punya namanya forum komunikasi antar pemuda se-Kabupaten Alor. Harusnya ada forum-forum itu sehingga misalnya pemuda-pemuda kita nih punya ruang dialog. Kira-kira kita mau buat apa ya untuk kemajuan daerah ini? Atau misalnya kita bikin forum itu, kita mendiskusikan kita mau bikin satu kegiatan festival budaya atau festival olahraga apa ya? Sehingga misalnya irisan-irisan konflik yang terjadi di hari ini itu bisa sedikit terhindarkan, kan begitu kan? Nah, forum-forum itu yang selama ini tidak ada. Jadi tidak bisa serta-merta semua kegiatan aktivitas itu pelaksananya adalah pemerintah. Sehingga dan misalnya pemuda atau masyarakat itu hanya sebagai partisan atau orang yang terlibat. Coba kasih kepada mereka yang godok, mereka yang mobile acaranya, sehingga keterlibatan aktif itu mereka ada. Pemerintah mungkin dalam hal sebagai sponsor. Sehingga dengan forum-forum atau kegiatan-kegiatan seperti itu, konflik-konflik pertikaian, sehingga kemajuan Alor ini bisa tercapai lewat peran pemuda. Kan kesian kalau misalnya Alor ini tidak bisa maju kalau misalnya dari sekarang pemudanya suka tawuran. Sedangkan mereka adalah generasi ke depan yang bisa bangun Alor ini. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan positif tidak diberikan tanggung jawab kepada mereka, sampai kapan mereka mau belajar? Mungkin itu dari sekarang. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah harus adakan program-program bagi anak-anak muda atau dari JP Ansar sendiri, atau mungkin dari pemuda Muhammadiyah Alor, mungkin adakah mungkin dalam benak untuk kayaknya harus seperti ini deh. Kayaknya harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Harus buat gebrakan benar-benar agar supaya tidak terjadi kerusuhan yang seperti sekarang terjadi ini. Apa yang mungkin dari Ketua Pemuda Muhammadiyah, apa yang ada dalam benak ketika ini harus diatasi secepatnya? Karena ini kan bukan menyangkut anak muda juga, orang tua juga dirasakan, pekerjaan juga terhambat, orang mau mencari uang ke pasar juga susah, mau ke rumah sakit juga jadi takut. Ini yang mau apa nih disampaikan? Ya, saya pikir kembali kepada tema kita itu pembentukan karakter. Gitu. Saya pikir karakter pada dasarnya kalau anak itu baik, insya Allah ke depan atau menjadi dewasa itu orang yang baik, gitu. Tapi kalau karakternya dididik dari kecil yang tidak baik, akhirnya dia besar ya seperti ini. Bertumbuh. Gitu. Jadi saya pikir tawuran sekarang itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Saya pikir itu. Kenapa sampai ada tawuran seperti itu? Karena ada kelompok-kelompok kecil, ada kumpulan-kumpulan kecil yang mengakibatkan itu adalah persoalan besar, gitu. Maka harus ada peran pemerintah juga untuk paling tidak setiap lingkungan, setiap tempat atau kecamatan atau kelurahan itu dibuatlah kegiatan-kegiatan yang punya nilai edukasinya baik, gitu. Sehingga peran pemuda di situ aktif gitu, melakukan kegiatan-kegiatan sehingga hal-hal yang menjadi tawuran, kekerasan di satu tempat, di lingkungan itu bisa terhindarkan. Saya pikir itu. Dan juga saya pikir miras ini juga menjadi hal yang paling utama. Karena kalau miras ini terus merajalela di Kabupaten Alor, saya pikir konflik ini akan berkepanjangan, gitu. Nah, hal-hal konflik ini tidak bisa kita serahkan kepada pihak kepolisian atau juga diserahkan kepada pihak pemerintah. Nah, kembali kepada lingkungan, kembali kepada anak muda itu sendiri. Bagaimana supaya daerah ini sudah diwariskan leluhur kita, sudah diwariskan bahwa ada orang pantai, ada orang gunung, bagaimana kebudayaan yang sudah diwariskan karena leluhur orang tua kita ini perlu kita wariskan, begitu. Jangan sampai leluhur atau sudah diajarkan oleh orang-orang tua, para pendahulu ini kita kotori dengan hal-hal yang tidak bagus, begitu.
sehingga daerah ini menjadi kacau balau, daerah ini menjadi tidak baik, tidak nyaman, itu kembali kepada anak-anak muda itu sendiri. Nah, ini akan mengakibatkan orang tidak bisa bekerja, nah Iya. gitu. Mm. Orang mau keluar kerja tidak nyaman, nah Iya. gitu. Ada tawuran di mana-mana, kan kasihan juga. Ini mengganggu aktivitas kita semua. Saya pikir itu. Jadi eh, peran pemerintah juga sangat penting, Mm. peran pihak keamanan juga sangat penting, dan juga lagi-lagi kembali kepada kita sebagai generasi muda agar kita terus memberikan edukasi, memberikan motivasi pelajaran kepada anak-anak muda agar persoalan-persoalan kekerasan di satu tempat atau di lingkungan itu saya pikir bisa terhindarkan. Saya pikir itu, Abang. Baik. Abang Mumin, ini kalau dari Bapak Ketua, Bapak Haris sudah sampaikan keinginan yang besar agar supaya masyarakat dan juga pemerintah harus bekerja sama untuk mengatasi hal tersebut. Adakah mungkin ide atau apa yang ada dalam benak Abang ketika mendengarkan hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan di orang Alor? Karena Alor itu indah, damai, dan lain sebagainya. Apa yang mau Abang sampaikan? Ya, sebelum saya ke sana ya soal bagaimana ide dalam menyelesaikan konflik tawuran antar kampung. Mungkin secara konsep tadi Bang Haris selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah sudah sampaikan. Tapi misal saya ingin memulai seperti ini, Kang Ki, bahwa yang perlu diingat oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Alor sampai khususnya kita sebagai kaum muda, yang perlu kita diingat bahwa Alor ini dibangun dengan nilai gotong royong, solidaritas, dan toleransi. Kan itu yang gaungnya selalu keluar di luar, orang tahu Alor ini tempatnya toleransi. Ya tadi seperti misalnya Bang Haris singgung, ada orang pantai, ada orang gunung. Kemudian misalnya juga ada pembangunan gereja, kita yang Islam bantu. Ada pembangunan masjid, orang yang Kristen juga bantu. Nah, artinya kan nilai-nilai itu yang perlu kita hidupkan kembali. Gotong royong, solidaritas, toleransi. Nah, kenapa simbol kita orang Alor yang terkenal itu hari ini mulai hilang redup dengan konten-konten perkelahian yang viralnya sampai di skala nasional mungkin. Iya kan? Nah, penyebabnya apa? Mungkin salah satu variabelnya tadi miras misalnya. Kemudian banyaklah variabel yang menurut saya paling penting, tidak kalah pentingnya adalah tadi misal ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim satu. Yang kedua juga adalah tidak ada ruang-ruang kreatif yang disediakan pemerintah untuk mensupport sehingga anak-anak muda ini punya kegiatan produktif. Bagi saya itu masalahnya. Sehingga mereka tidak punya kegiatan untuk menyalurkan aspirasi atau bakat mereka, akhirnya mereka larinya tadi ke alkohol. Kalau sudah minum pasti orang Alornya kalau minum kerjanya kayak cerita jago pokoknya kan begitu. Maka ide saya adalah saya sarankan kepada pemerintah undang semua ketua pemuda di Kabupaten Alor ini sampai lingkup desa bahkan untuk bagaimana kita bikin satu forum pemuda. Kemudian dari forum pemuda itulah kita bisa berembuk bagaimana sehingga kalau misal dalam setiap tahun per bulan bahkan kita bikin satu kegiatan-kegiatan positif, festival budaya kayak olahraga kayak yang itu semua diserahkan kepada forum tadi yang sudah dibentuk. Jadi pemerintah jangan sebagai penyelenggaranya, tapi tadi forum tadi sebagai penyelenggaranya, sehingga dengan ada ruang-ruang atau wadah-wadah aspirasi positif seperti itu, irisan-irisan konflik atau perkelahian antara kampung itu bisa tadi terhindarkan. Itu ide dari saya, Kang. Misal sekarang kita lihat juga ada pasar malam. Tapi di pasar malam juga orang ke sana pasti cari bakal orang tidak menikmati acara. Kan begitu. Tapi coba kalau misalnya kegiatan-kegiatan seperti itu diberikan tanggung jawab kepada tokoh pemuda di setiap kampung, aman pasti. Ini kan penyelenggaranya pemerintah, pemuda jarang dilibatkan, hanya sebagai partisan. Ya tadi akhirnya konflik ke sana. Kalau ya minum mabuk datang di tempat cari ribut kan begitu. Itu sih dari saya. Besar harapannya seperti apa? Besar harapan saya adalah tadi pemerintah kita bisa membuat forum itu, forum pemuda antar kampung lah, sekecamatan per kecamatan, kecamatan Teluk Mutiara, kecamatan Kabola, kecamatan Abal. Dari forum pemuda itulah pemerintah sponsor dan silahkan kalian berdiskusi mau kegiatan apa yang kalian bentuk, entah festival budaya, pekan olahraga atau apapun, pemerintah siap fasilitasi sehingga setiap kecamatan itu punya kegiatan-kegiatan positif rutinan sehingga kayak konflik itu tidak terjadi kan. Kalau sudah ada forum itu kan misalnya ada kakak dari misal kakak dari Binongko dengan kakak di Kedelang kan baru kenal karena sama-sama ketua tokoh pemuda kenal, kemudian sampai di wilayah dan lain kan bisa saling kenal. Sehingga kalau ada keributan sudah kita dan kita jadi kita kembali lagi ke kita nenek moyang pelajaran kita ini kan keluarga semua, kita dan kita gotong royong toleransi itu kan bisa kita tingkatkan kalau ada forum atau wadahnya. Kita ini kan setiap konflik baru misalnya pemerintah atau polisi panggillah tokoh adat, tokoh masyarakat, bikin deklarasi damai, habis itu kan sudah. Coba kalau ada forum resmi yang pemerintah sebagai pengontrolnya.
pasti tidak akan ada konflik ini bagi saya. Jadi forum itu harus dibentuk. Kalau itu dari saya, Kang. Baiklah, sebuah besar harapan dari Abang Mumin terkait dengan apa yang sudah kita bahas pagi hari ini ya. Ini menarik sekali dengan topik membangun karakter kepemimpinan pemuda yang ada di Alor. Kita masih bersama dengan kedua narasumber, Bapak Haris MKI selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Alor dan juga Abang Mumin Boli selaku kader GP Ansor yang ada di Alor. Nah ini sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah, apa pesan bagi pemuda Alor agar tidak hanya aktif secara organisasi, tapi juga berdampak nyata di masyarakat nih. Seperti apa? Ya, baik, makasih Kang. Ya, saya pikir peran pemuda itu sangat penting. Jadi bukan hanya terlibat diri secara organisasi, tapi paling tidak kehadiran kita sebagai generasi muda, kehadiran kita di satu tempat, di desa, di perkampungan itu sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir itu karena pemuda itu sebagai agen of change, agen of perubahan. Itu bagaimana kita melakukan suatu perubahan kalau kita selalu membuat keonaran di kampung gitu. Itu pemuda itu agen of change, agen perubahan. Bagaimana kita melakukan suatu perubahan sementara kehadiran kita di situ tidak mencerminkan sebagai anak muda. Nah, anak muda itu juga tidak, memang kita semua dikatakan anak muda, tapi kan tidak semua anak muda itu melakukan perubahan. Gitu. Kehadiran anak muda memang betul, tapi tidak semua anak muda itu membawa kedamaian di satu tempat, gitu. Jadi bagaimana kita menjadi sosok anak muda yang penting bagi lingkungan di satu tempat, di RT, di satu desa, maka kegiatan-kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat anak muda, gotong royong di kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Supaya itu bisa bermanfaat untuk kepentingan atau kemajuan anak muda dan juga kemajuan kampung halaman. Saya pikir itu Bapak Anggi. Baiklah, kalau mau dibilang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Haris untuk kedepannya bagi anak-anak muda ini tantangan juga yang sudah disampaikan bukan hanya untuk para guru, tapi ini juga orang tua sangat berperan. Karena tidak terlepas dari semuanya adalah komunikasi antara anak dan orang tua dan anak. Lagi-lagi seperti itu. Bukan orang tua, ini kan kebanyakan ada yang orang tua mendukung, pigi. Nah ini yang agak. Ya, jadi ini mungkin peran penting. Dan dari Abang Mumin, adakah program-program dari GP Ansor sendiri khususnya untuk anak-anak muda? Apakah ada program-program apa? Kalau program-program dari GP Ansor ya terkait tema dalam dialog kita di pagi ini membentuk karakter kepemimpinan itu sama lah, semua organisasi itu sama pasti. Programnya dalam membentuk karakter kepemimpinan ya lewat tadi latihan-latihan kepemimpinan. Di Ansor tuh ada namanya DTD, Diklat Terpadu Dasar. Dalam kegiatan itu ya pemuda dibentuk bagaimana dia menjadi seorang pemimpin masa depan. Tentu kalau kita kan GP Ansor, maka nilai-nilai asuh aja yang kita tanamkan. Kemudian juga dalam diklat atau pelatihan-pelatihan seperti itu, kita juga ditanamkan bahwa kita harus memiliki empati atau kepekaan terhadap sosial. Bikinlah kegiatan-kegiatan positif yang itu bisa memberdayakan bahkan memiliki dampak terhadap masyarakat. Kalau di Ansor seperti itu, Anggi. Siap. Baik, kalau dari Ketua Pemuda Muhammadiyah, apakah ada program-program yang dikhususkan terkait dengan topik pagi hari ini tentang kepemimpinan? Apakah ada program-program sebelumnya atau akan ada perencanaan untuk kayaknya harus membuat kegiatan lagi ini agar supaya anak-anak muda dilatih lagi selektif mungkin untuk bisa menjadi anak-anak muda yang bisa memimpin daerahnya? Baik, Anggi. Untuk kami di Pemuda Muhammadiyah, kami beberapa agenda yang akan kami rancang ke depannya, yaitu ada kegiatan-kegiatan dialog antar pemuda, gitu. Dan ini kami libatkan para founding father, itu contohnya ada Rektor Untrip, juga Rektor Sedikit Muhammadiyah, ada juga melibatkan dari pihak pemerintah, bupati atau wakil bupati, dan juga kami undang kepada Remas dan juga teman-teman di gereja dan teman pemuda di satu tempat. Kegiatan-kegiatan dialog ini saya pikir ke depan kita lakukan, Pemuda Muhammadiyah khususnya. Itu saya pikir semoga kegiatan ini bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak muda, gitu, bahwa anak muda itu bukan dikatakan hanya sebagai orang yang selalu membuat keonaran di satu tempat. Tapi paling tidak sebagai kehadiran kita sebagai anak muda, kegiatan-kegiatan dialog ini kita bisa memberikan pencerahan begitu. Dan juga anak muda ini juga saya pikir tidak hanya peran sebagai seorang guru,
gitu. Tapi peran orang tua juga sangat penting, Siap. gitu. Karena proses pendidikan, proses didik ini dimulai dari rumah, gitu. Tidak bisa kita serahkan kepada guru karena di sekolah itu ilmu yang mereka dapat itu hanya berapa persen, Siap. gitu. Nah, selanjutnya itu serahkannya itu adalah sepenuhnya itu ada di tanggung jawab orang tua. Peran orang tua itu sangat penting, Abang. Siap. Sehingga jangan orang tua hanya mendidik anak untuk keonaran. Contoh tadi Abang Angki kasih tahu bahwa orang tua bahkan ada yang mendukung anaknya buat keonaran, anaknya mabuk. Kalau tidak mabuk itu bukan anak jago namanya. Nah, gitu. Saya pikir itu. Jadi kadang orang tua seperti itu. Mereka terlalu bangga dengan anak yang suka buat keonaran di satu tempat atau buat mabuk. Mereka terlalu bangga. Tapi pada dasarnya itu sangat disayangkan, nah, gitu. Itu karakter orang tua mendidik anaknya kurang bagus. Jadi saya pikir itu kembali kepada pembinaan karakter, kembali kepada orang tua mendidik anaknya seperti apa. Dan juga kembali lagi bahwa kami dari Pemuda Muhammadiyah ke depan insya Allah kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang penting menyangkut dengan pelatihan-pelatihan, dialog-dialog untuk kepentingan pemuda dan juga kepentingan daerah. Saya pikir itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Haris. Dan terkait dengan mungkin zaman sekarang anak-anak muda mau ikut dialog atau mau apa, mungkin mereka rasa kayak ih malas dah Iya, dulu. betul. Jadi ada yang tidak betah gitu. Mungkin nanti sekedar masukan mungkin dikemas secara anak-anak muda zaman now lah ya, Iya. agar supaya tahu yang cewek saja tuh kalau mau datang duduk dialog atau dengar ceramah itu gelisahnya minta ampun. Tidak tahu kenapa. Padahal sebenarnya mungkin beda karakter sih sebenarnya. Kalau mungkin kita suka dengan hal-hal yang berbincang, berdialog dan berkomunikasi. Nah, ada beberapa anak yang mungkin tidak nyaman. Mungkin nanti dikemas dengan secara anak-anak muda zaman sekarang. Dari Abang Mumin sendiri, ke depan dari GP Ansor ada buat kegiatan? Agenda GP Ansor terdekat ya tadi DTD. Kemudian misalnya terkait agenda-agenda penting ke depan ya tadi GP Ansor punya satu wacana mengundang misalnya ketua-ketua remaja masjid untuk kita bikin satu pelatihan terkait konten kreator kan. Siap. Itu agenda terdekat kita. Jadi kita lebih ke tadi lah program-program teknis. Iya. Nah, tadi misalnya Kak Angki bilang terus semua orang suka dialog. Siap. Kadang kita orang ceramah saja misalnya Bapak Khotib sudah omong terlalu banyak, ada yang semangat atau kasih kemudian ya itu real. Maka agenda kami terdekat dari GP Ansor adalah kami ingin bikin satu pelatihan konten kreator sehingga anak-anak muda kita ini kan kreatif lah. Iya. Misalnya kalau konflik begini kan anak-anak muda yang kita godok dorong mereka untuk jadi konten lain bikin konten sehingga ruang-ruang publik media kita itu diisi dengan konten-konten yang positif. Kalau tidak jangan ada tawuran begini, orang tua juga posting dan bela dia punya anak. Artinya kan peran media hari ini sangat besar kan. Di Facebook lah kita lihat grup-grup alur berfriend, alur besar kenari. Coba misalnya ada konten-konten kreator anak-anak muda, influencer alur yang hadir di ruang-ruang itu dan posting video yang sama tapi dengan narasi-narasi yang mengedukasi. Kan orang juga tidak ikut terpancing kan. Peran media ini sangat penting hari ini dalam pengaruh kesadaran orang loh Kang, jangan salah. Maka tadi akhirnya terdekat kami adalah pelatihan konten kreator kan. Karena itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Menurut Abang Mumin sendiri, terlintas terbenak dalam pemikiran ketika disampaikan seperti itu, apakah layak? Apakah memang harus kita memilih teman? Soal memilih teman ya. Ya, karena ini kan mau dibilang dengan pergaulan, salah bergaul pasti otomatis salah juga kehidupan ke depan. Nah, saya sering berbincang dengan beberapa banyak teman. Saya salah satu tipe yang harus memilih agar supaya ke depannya lebih baik. Apakah itu benar atau salah sih sebenarnya? Saya juga agak ribet. Kan kata orang janganlah pilih-pilih kawan, tapi kalau kawan yang bagaimana dulu nih ya. Ini lagi ini kita kembali lagi memberikan sedikit wacana atau edukasi sedikit bagi anak-anak muda agar supaya sudah tahu teman seperti itu jangan lagi untuk duduk sama-sama atau bukan bilang dia tidak baik, tidak, mungkin menghindari diri dari kan biasanya kan duduk satu kelompok tiba-tiba yang satu buat kita juga kena gitu kan. Orang tuanya kasihan, susah cari makan dan sebagainya. Menurut dari Abang? Kalau saya begini Kak Angki kan itu ada ya pepatah lah yang bilang kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita tidak pakai minyak wangi juga kita kepercik wanginya kan. Kalau kita bergaul dengan misalnya tukang minum mabok yang kita awalnya tidak tahu minum mabok juga bisa jadi pemabok kan begitu. Tapi kalau misalnya itu kan peribahasa sih pepatah lah. Kalau misalnya kita lihat konteks hari ini saya pribadi saya ya, pribadi saya secara pribadi tidak terlepas dari nilai-nilai organisasi. Saya tipikal orang yang bergaulnya semua lintas sektor agama golongan lah. Bergaul sama siapapun saya. Mabuk saya bergaul sama anak-anak yang di jalanan, saya bergaul sama gamer, sama anak-anak aktivis literasi atau sama siapapun saya bergaul. Jadi
problemnya misalnya bergaul harus selektif. Kalau saya pribadi saya tidak bergaul secara selektif. Misal saya bergaul dengan pemabuk, ketika mereka mabuk saya hadir di situ juga. Saya bicara hal-hal yang produktif, sehingga misalnya di dalam mabuk itu wacana yang diobrolkan itu tidak hal-hal kriminal, tapi saya selip dengan hal-hal yang positif. Misalnya kalau kita telisik literatur sejarah peradaban barat, rata-rata filsuf itu pemabuk kan. Tapi orang barat mabuk, mereka bicara ide, apa yang mau kita buat. Kalau kita nih misalnya kalau daerah Indonesia Timur mabuk bukan bicara itu. Itu yang coba kalau saya masuk bergaul, mabuk terpadu dulu saja. Tapi saya selip perubahan, ubah cara berpikir mereka pelan-pelan dengan selip obrolan-obrolan yang produktif. Dan misalnya ketika hal-hal itu orang jauh juga sama kan. Saya kuliah di Jogja dulu. Orang jauh tuh kalau biasa mabuk ya untuk melepas penat istirahat, tapi ya itu bicaranya hal-hal yang produktif. Meskipun mabuk sendiri itu haram ya kan. Saya tidak mabuk, tapi untuk merubah orang itu kan pelan-pelan ya kan. Tidak bisa kita paksa lu berhenti mabuk karena mabuk itu haram, tidak bisa. Jadi kita masuk dulu di dalam, kita kasih pencerahan, geser paradigma atau cara berpikir mereka. Lama-kelamaan mereka sadar kalau mabuknya tidak baik kan. Kan itu juga dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah, pelan-pelan dulu. Tidak bisa langsung paksa orang harus butuh proses, itu haram. proses. Ya, proses. Siap. Kira-kira gitu kan. Ini singgung saya juga ya kayaknya. Caranya omong ya oke lah. Baik, dalam artian yang diharapkan dari Abang Mumin agar supaya duduk yang berkualitas itu yang diharapkan dengan ide-ide yang bagus untuk membangun alor tercinta ini khususnya Indonesia ya pastinya. Nah, Bapak Aris mau sampaikan apa harapan apa yang ingin dititipkan kepada pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan kepemimpinan pemuda nih. Untuk yang lagi pantau di Facebook boleh dengar, silakan. Siap, baik. Terima kasih Kang Ki. Harapan kami sebagai generasi muda khususnya kepada kami pemuda Muhammadiyah, kami titipkan pesan kepada pemerintah agar gunakan peran itu sebaik mungkin. Bagaimana mengatasi persoalan daerah ini agar masalah-masalah yang kita hadapi saat ini bisa cepat selesai. Gitu, karena ini mengganggu perekonomian kita semua. Gitu. Nanti kita takut kalau ini akan berkepanjangan maka roda pemerintahan Kabupaten Laut tidak akan berjalan. Kita hanya urus gerus dengan masalah persoalan perkelahian, tapi kita tidak mampu urus jalannya pemerintahan ini. Jadi saya pikir ini peran pemerintah sangat penting. Dan juga pihak keamanan itu juga penting Abang Angki, karena memang personelia keamanan di Alor ini memang sangat terbatas, begitu sangat terbatas sehingga mereka mau menghadapi kelompok yang mana mereka mau atasinya. Sementara hari ini kelompok yang ini masalah, sebentar malam nanti di sana lagi masalah, kan mereka bingung semua. Personelnya sangat kurang gitu, personel keamanan khususnya pihak polisi ini sangat kurang gitu. Makanya harus ada ketegasan dari pemerintah dan juga ada ketegasan dari pihak keamanan. Bagaimana supaya persoalan daerah ini bisa terasa dengan baik gitu. Kalau kita biarkan hal-hal begini terus, ini kan kasihan begitu. Ini nanti korban akan berjatuhan terus, Abang. Nah, yang kita takutkan persoalan-persoalan contoh kayak minuman haram atau mungkin hanya persoalan selisih paham. Jangan sampai yang kita takutkan ini sangat berdampak, nanti kita takut adalah berdampak pada persoalan SARA. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita coba hindarkan semua gitu. Sehingga kami sebagai generasi muda, khususnya kami sebagai pemuda Muhammadiyah, sangat mengharapkan pihak pemerintah gitu. Pihak pemerintah agar peran aktif pemerintah itu bisa bekerja secara baik gitu, dan juga peran keamanan secara baik supaya masalah ini tidak bisa hanya kita dengar hanya tawuran terus, kan kasihan juga Bang. Ini mengganggu aktivitas kita semua nih. Itu orang-orang tua kita kemarin saya dengar ini mereka tidak bisa kerja Bang Angki karena ada gangguan begini terus, ada perkelahian begini terus. Situasi tidak aman. Situasi tidak aman, tidak kondusif gitu. Nah, itu harapan dari kami sebagai pemuda Muhammadiyah agar memang ini tantangan juga bagi pemerintahan di bawah naungan Pak Iskandar dan juga Bapak Rocky. Ini memang tantangan betul gitu. Bagaimana seorang pemimpin, seorang leader mampu mengatasi masalah di kabupaten ini secara baik. Sehingga daerah yang sudah diwariskan oleh tanah leluhur ini bisa kita wariskan untuk anak cucu kita. Saya pikir itu dari saya. Baiklah. Harapan dari perwakilan kader GP Ansor, Bapak Mumin, apa yang mau sampaikan? Dari GP Ansor Kabupaten Alor sendiri ya. Ini harapan terkait apa nih Kak? Pemuda-pemuda Alor Kak, atau misal situasi konflik yang sedang terjadi atau apa nih Kak? Untuk anak muda. Oh, untuk anak muda Alor. Kalau untuk anak muda Alor selalu saya bilang dimanapun
Jangan pernah lupa bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah anak muda, sehingga kalau anak muda itu tidak kreatif, tidak belajar, maka bangsanya akan mati. Jadi kalau misalnya hari ini anak muda alor tidak belajar, sukanya tawuran saja, maka ke depan siapa yang mau urus di daerah? Kan begitu. Maka mulai dari sekarang, sibukkanlah diri dengan hal-hal yang baik, karena kalau kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal baik, hal-hal produktif, maka kita akan selalu disibukkan dengan hal-hal yang negatif atau hal-hal buruk, kan begitu. Maka anak muda jangan pernah bosan belajar, jangan pernah bosan menyibukkan diri dengan hal-hal yang membangun karakter, membangun skill kalian, dan itu bisa jadi modal kalian ke depan ketika menjadi pemimpin untuk memimpin daerah ini. Dan misalnya terkait juga konflik atau tawuran yang sedang terjadi, kami dari Gerakan Pemuda Ansor selalu siap bersinergi dengan TNI dan Polri. Sama-sama mari kita menjaga situasi Kamtibmas dan kredibilitas masyarakat hari ini. Dan bagaimana peran pemerintah tadi, saya harapkan pemerintah dalam hal ini di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Iskandar Kamau dan Wakil Bupati Rocky Winario segera bentuk forum pemuda yang tadi saya bilang. Siap. Tingkat kecamatan saja dulu. Forum pemuda itu tingkat kecamatan terbentuk, barulah pemuda-pemuda itu berdiskusi. Mereka mau bikin festival kebudayaan, kayak mau bikin olahraga atau bikin apapun. Di situ lah peran kontrol pemerintah dan support, sehingga kegiatan-kegiatan positif terus terjadi, maka konflik akan terhindarkan. Karena pemuda sibuk buruk pikir kita buat apa dan kita support, kan begitu. Nah itu harapan dan pesan saya kepada Polri, aparat penegak hukum dalam hal ini Polri, kami siap membantu untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman. Dan kepada pemerintah, harapan saya tadi bisalah dibentuk forum pemuda. Jadi jangan kayak ada berkelahi begini, baru undang tokoh adat, cari tokoh masyarakat, tokoh pemuda kok. Kita deklarasi damai. Habis itu kan ya sudah, itu di atas saja, di akar rumput masyarakat bawah konflik tetap ada. Untuk konflik di akar rumput tidak ada lagi bentuk forum tadi. Karena kalau kita lihat cuitan-cuitan atau postingan-postingan miring di sosial media, orang bilang, itu dong tokoh-tokoh agama besar dong yang pilih deklarasi damai. Kita bawa tetap ada berkelahi, kan gitu. Kita tetap Iya, gitu kan. Karena tadi kadang kita ambil tokoh pemuda A atau tokoh agama A, tokoh adat A. Pertanyaannya adalah apakah tokoh-tokoh itu merepresentasikan orang yang dipilih? Kadang tidak juga. Nah, tadi bentuk forum pemuda itu menurut saya efektif. Sehingga yang akar rumput, yang di bawah, yang suara-suara minor tidak teraspirasikan pun bisa menyalurkan suaranya lewat tokoh pemuda-pemuda yang diakui sebagai abang-abang kompleks lah. Siap. Itu dari saya, Kang. Baiklah, lebih 1 menit lagi ya. Terima kasih banyak yang sudah pantau di Facebook. Terima kasih banyak sudah sejam tidak terasa nih ya perbincangan kita di Alor pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber, bersama dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Alor, Bapak Haris MKI, dan juga kader dari GP Ansor sendiri yang ada dengan kesibukannya menjadi seorang guru, Abang Mumin Boli sudah hadir di studio. Dan ada lagi mau disampaikan? Cukup. Oke. Selama sejam, terima kasih. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Yang sempurna cuma milik Tuhan. Saya Inggi Modolong pamit. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Baru saja Anda mengikuti program Alor pagi ini.